Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setianti Nugraini, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kota Madiun. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik yang akan saya laksanakan di SMK Cendekia Madiun. Saya sebagai supervisor bersama dengan Ibu Harning Diajuniastuti sebagai guru yang akan saya supervisi. Berikut percakapan kami terkait dengan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Harning. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Harning, Bu Harning ini kan kemarin di jadwal supervisi kan yang pertama. Nah ini sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Tujuannya biar sebagai langkah awal untuk menemukan ide atau gagasan dari Bu Harning yang bersifat kreatif, inovatif, dan solutif. Nah, tujuannya untuk membangun hubungan baik dengan panjenengan sebagai calon guru yang akan melaksanakan kegiatan supervisi, sehingga nanti dalam melaksanakan bisa berjalan lebih lancar lagi. Nanti Bu Harning. Bu Harning, terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Harning lakukan di kelas, kira-kira tujuannya apa Bu Harning, tujuan pembelajarannya? Terima kasih Bu Yanti atas waktu yang telah diberikan. Rencana saya untuk supervisi nanti yang akan saya angkat adalah materi anekdot dengan tujuan pembelajarannya, karena anekdot ini merupakan materi yang baru di kelas 10 yang sebelumnya mungkin di kelas SMP itu belum mendapatkan, sehingga di materi baru anekdot ini mereka hanya bisa membedakan antara anekdot dan humor seperti itu Bu. Jadi tujuannya mereka nanti bisa membedakan, oh ini loh anekdot, oh ini loh humor, sebatas itu saja Ibu. Berarti tujuannya adalah siswa nanti bisa membedakan antara anekdot dan humor nanti Ibu Harning. Terus kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu dari pembelajaran ini Bu? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan untuk siswa, yaitu yang pertama mereka harus tahu dulu terkait pengertian dari anekdot itu. Kemudian yang kedua pengertian dari humor. Setelah mereka mengetahui kedua pengertian itu, mereka juga mengetahui mulai dari ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri humor itu seperti apa, ciri-ciri anekdot itu seperti apa. Kemudian dari ciri-ciri itu nanti akan saya tampilkan sebuah contoh di mana nanti biar mereka bisa melihat secara langsung, oh ini loh humor, oh ini loh anekdot, seperti itu. Jadi pengembangannya mulai dari pengertian, kemudian ciri-cirinya, sampai nanti wujud dari humor dan anekdot itu sendiri Bu. Luar biasa lengkap nih Bu. Area pengembangannya mulai dari pengertian tadi sampai dengan anak bisa membedakan seperti itu. Nah, kemudian Bu Harning, rancangan pembelajaran yang akan diterapkan Bu Harning. Nah, ini mungkin berdasarkan strategi pembelajarannya, kira-kira model pembelajarannya seperti apa, atau mungkin metode pembelajaran yang akan Bu Harning pakai itu apa? Nanti untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Ibu. Jadi nanti gambarannya anak nanti akan saya beri simulasi atau stimulus dulu dari bentuk video. Nah dari situ kita beri pertanyaan pemantik seperti apa itu anekdot, pernah nggak lihat kata-kata lucu, gambar lucu, seperti itu. Kemudian dari situ saya memberikan pemaparan sedikit terkait pengertian anekdot, ciri-ciri anekdot, dan contoh. Kemudian anak saya bentuk menjadi beberapa kelompok untuk saya berikan sebuah LKPD, di mana LKPD itu berisi tentang bisa menggali tentang individunya siswa tersebut dan secara kolaborasi kelompok. Jadi endingnya nanti anak bisa bekerja sama dengan dirinya sendiri atau mengerjakan tugas dari saya, dan juga bisa berkolaborasi mengerjakan tugas anekdot yang isinya itu nanti tentang membedakan apa itu anekdot dan apa itu humor, seperti itu. Baik, berarti tadi kan seperti yang disampaikan Bu Harning, mulai dari memberikan pertanyaan, kemudian membuat kelompok, kemudian memberikan LKPD. Nah, kira-kira
Media pembelajaran yang dipakai Bu Haning apa saja, Bu? Untuk medianya nanti rencananya karena saya menampilkan video, berarti saya akan membuat sebuah PowerPoint yang di dalamnya nanti akan saya selipi video Ibu. Dan PowerPoint itu saya buat dari Canva biar nanti anak lebih menarik. Karena kalau dari Canva kan ada animasi dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti juga saya akan memberikan LKPD untuk anak biar nanti LKPD itu untuk mempermudah mereka mengerjakan dari apa yang sudah saya rencanakan tujuan pembelajarannya. Jadi untuk LKPD ini saya buat sendiri, Ibu. Wah, tentunya anak-anak tertarik ya dengan pembelajaran yang akan Ibu Semoga berikan karena tadi ada istilahnya dari PowerPoint, kemudian dari Canva dengan yang istilahnya apa nih? Macam-macam gambarnya itu kan biasanya anak lebih interest seperti itu. Baik Bu Haning, kira-kira kapan Bu panjenengan nanti melakukan pembelajaran di kelas? Kalau sesuai jadwal insya Allah nanti di hari Senin Ibu, nanti di jam ke-2 dan 3 setelah upacara. Oke, berarti hari Senin jam ke-2 dan 3 setelah upacara ya. Baik Bu Haning, ini tadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi dan kita sudah berkomitmen nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada hari Senin jam 2 dan 3 setelah upacara. Nah, kira-kira Bu Haning, yang didapatkan dari percakapan pra-observasi ini apa Bu? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Yanti telah sharing dengan saya terkait apa yang akan saya ajarkan di kelas. Yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya semakin bersemangat untuk masuk ke kelas Ibu. Jadi dari apa yang sudah saya rencanakan, saya semakin yakin semoga nanti apa yang sudah saya rencanakan bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, yaitu tentang anak tertarik, kemudian anak bersemangat, dan tentunya juga anak bisa menyerap semua apa yang saya sampaikan seperti itu. Luar biasa nih Bu Haning. Tadi Bu Haning sudah menyampaikan mulai dari awal tujuan pembelajaran, kemudian metode yang akan dipakai, model pembelajaran dan medianya seperti apa. Ini sangat luar biasa Bu Haning. Tentunya anak-anak sangat tertarik dan lebih bersemangat dalam belajar karena itulah yang dibutuhkan anak-anak. Bu Haning, terima kasih. Saya kira percakapan pra-observasi ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Terima kasih. Semoga selalu sehat nanti Bu Haning. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Setelah kemarin 2 hari libur, terus kemudian masuk gimana? Suasana liburnya masih terbawa apa enggak? Masih terbawa. Ya, sambil nanti saya absen. Ada yang tidak masuk? Ada. Berarti nanti sambil saya absen, sambil nanti kalian mengingat-ingat hari Sabtu Minggu kemarin ngapain ya, nanti silahkan saya tunjuk satu anak menyebutkan nama, kemudian menyebutkan kegiatan yang dilakukan kemarin. Misalnya seperti ini, Nia, kemarin saya seharian tidur, misalnya seperti itu. Atau saya Nia, kemarin saya seharian membantu orang tua. Ya, atau nanti Nia silahkan nunjuk teman satunya. Paham ya? Ya, seperti itu ya. Nanti saya akan sambil absen. Berarti yang tidak ada, berarti itu yang tidak masuk pada hari ini. Diawali oleh Nadine. Silakan Nadine. Nadine, kemarin saya ketemu temannya. Nadine, kemarin saya ke Bulur. Tunjuk siapa Nadine? Putri. saya kemarin main di Rumah. Yuk, lanjut. Mahal. Saya kemarin Selanjutnya.
Ayo. Ayo. Iya. Bener ya suaranya ya. Sarapan burung kamu tadi. Sudah. Nah, terus nunjuk siapa? Nurul Mutahharoh. Kemarin saya Tiduran enak sekali ya. Selanjutnya Nurul siapa? saya kemarin Dengan Putri. Selanjutnya nunjuk siapa kamu? tapi Alfi. kemarin Main dengan saudara. Terakhir nunjuk ke Nia. Nia. Kemarin di rumah ya. Semangat ya hari ini, berarti dari sudah menunjuk temannya semuanya, kalian sudah konsentrasi untuk belajar dari ini. Dari absen 11 yang tidak ada 3 anak. Kemana? Teman-temanmu tahu nggak izinnya kemana? Nggak tahu? Oh tahu. Kemana? Ada yang sakit, kemudian ada yang izin. Ya, semoga yang sakit kita doakan besok bisa sehat kembali dan ikut belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anekdot. Sudah pernah tahu kata anekdot? Sudah. Apa itu anekdot? Belum, Bu? Nah, ini termasuk materi baru ya. Mungkin kalian dulu di SMP, di MTS belum pernah mendapatkan ini. Nah, nanti kita belajar bareng tentang anekdot itu seperti apa. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita atau capaian pembelajaran kita yaitu kalian nanti fokusnya pada bisa membedakan apa itu anekdot dan apa itu humor. Ya. Nah, sebelum kita ke anekdot, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar apa itu? Ada orang. Ada berapa orang itu yang disuapi? 1, 2, 3, 4. Disuapi apa? Uang. Maknanya apa? Korupsi. Berarti korupsi itu tidak dimakan oleh 1 orang, bisa banyak orang. Yang kedua, aku butuh kuat. Itu meme apa? Meme apa? Perjuangan seseorang menahan beban temannya ya. Nanti sebentar lagi, mungkin bulan depan di desa-desa pasti ada kegiatan panjat pinang. Filosofinya bagus sekali ya, panjatnya kekompakan, kemudian solidaritas dan sebagainya. Nah ini yang terakhir, ingat kalau sakit berobat bukan update status. Ini anak-anak zaman sekarang ya, makan foto dulu baru dimakan. Udah berdoa dulu tapi makan nanti difoto dulu. Nah dari 3 gambar ini kalian sudah ada gambaran belum? Kalau anekdot itu berarti salah satu isinya di dalamnya ada cerita yang lucu atau ada humornya. Nah, sebelum ke pengertian dan lain sebagainya, silakan kalian perhatikan berjumpa dengan saya calon salam lembur. Bicara masalah pendidikan, kalau zaman sekarang ada yang homeschooling, zaman sekarang mungkin ada tren mulai yang namanya homeschooling. Saya dulu tahun 80-an SMP sudah melaksanakan homeschooling. Teman-teman sekolah saya di rumah. Saya merintis itu mulai tahun 80 demi ada zaman sekarang. Tren itu yang menciptakan saya. Teman-teman pada sekolah saya di rumah homeschooling dan banyak ditiru sekarang. Makanya saya adalah satu-satunya murid yang tidak pernah terlambat masuk sekolah. Ini perlu dikatakan. Itu prestasi. Saya mengamati anak saya sendiri. Saya punya anak luar biasa, makanya minum persis sama saya. Saya pantau pendidikannya, saya kata ingin dia sukses dalam
pendidikan. Setiap selesai ulangan saya tanya, gimana tadi ulangannya? Anak saya ini jujur. Dia jawab, dari 10 soal yang dikerjakan, 1 yang salah. Anda jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Begitu nilai evaluasi dibagi, nilainya jelek. Saya protes, ini pasti ada kesalahan, mungkin nilai temannya yang dimasukkan. Saya datangi wali kelas. Bu, anak saya tahu persis dia jujur. Ketika saya tanya, dari 10 soal yang dikerjakan, dia hanya salah 1. Betul? Betul Pak. Kenapa nilainya jelek? Jawaban wali kelasnya menyakitkan. Karena soalnya 100 kok. Jadi anak saya hanya mengerjakan 10. Itu pun salah 1. Makanya itu baru masalah nilai, masalah attitude. Anak saya juga seperti itu. Waktu saya di rumah, pulang biasanya dia jam 1 siang atau jam 1:30. Ini jam 10 pagi sudah pulang, belum waktunya pulang. Saya tanya, kenapa kamu pulang? Kamu bolos? Enggak Pak, udah izin. Boleh sama buku? Boleh. 15 menit kemudian gurunya datang ke rumah. Itu bu guru datang ke sini. Udah sana kamu masuk. Enggak, Bapak saya sembunyi. Apa urusannya Bapak sembunyi? Aku izin tadi bilang Bapak sakit keras langsung rumah sakit. Sekarang saya ingin yang terakhir berbicara masalah pendidikan Indonesia. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang ada adalah kurang pemahaman bersama. Kalau Anda mengira murid-murid sekarang malas, saya pertama kali orang yang protes. Anda akan menilai, saya sebutkan. Guru masuk ke kelas, berbicara sesuatu, murid disuruh mencatat. Siapa yang malas? Waktu istirahat, anak-anak keluar dan main bola, main basket ke kantin. Guru duduk di ruang guru ngobrol. Siapa yang malas? Guru membuat soal dibagikan pada anak-anak, anak-anak suruh mikir menyelesaikan. Siapa yang malas? Ketika semua soal sudah dikumpulkan, diperiksa oleh guru yang membuat soal, jawaban yang salah disalahkan. Padahal guru tahu jawaban yang benar. Kenapa nggak dibenarkan? Tugas guru adalah membenarkan sesuatu yang salah. Mikir. Jangan sampai kita menjadi korban-korban orang yang malas. Tetap perjuangkan. Saya yakin Anda adalah murid-murid yang rajin, walaupun tidak pintar. Demikian dari saya. Mudah-mudahan Anda tetap menjadi orang yang berpendidikan untuk Indonesia. Saya Cak salam. Nah, sudah ada gambaran ya sekarang. Jadi bentuknya anekdot itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk karikatur, ada yang berbentuk stand up comedy. Nah, jadi bentuknya banyak. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak isi dari stand up comedy tadi apa? Sindiran? Ya enggak? Ya, nyindir siapa tadi? Nyindir pemerintah, nyindir pendidikan, nyindir orang tua, nyindir guru, nyindir siswa, ya kan? Tapi dikemas dalam bentuk humor, dalam bentuk lelucon, ya, dalam bentuk lelucon, sehingga ada makna yang ingin disampaikan, tapi secara tidak langsung. Sampai di sini paham ya, sudah ada gambaran ya? Nah, baik, berarti kita ke pengertiannya. Jadi semuanya sudah saya jabarkan, kita tarik sebuah pengertian bahwa anekdot itu apa? Sebuah teks yang berisi cerita singkat yang memiliki unsur lucu, ya, satu, dan memiliki kandungan maksud untuk melakukan sebuah kritikan. Jadi ada maksud tersembunyi di dalam anekdot tersebut. Nah, kemudian ciri dan
tujuannya adalah bisa sebagai hiburan, bisa sebagai kritik, dan apa? Biar kita itu bisa langsung menyampaikan secara langsung kepada orang, tapi tidak menyakiti hati orang tersebut, ya. Karena sekarang seperti stand up comedy itu juga sudah jadi artis, ya enggak? Kalau kalian melihat bahkan yang di Caruban itu juga sampai di nasional, ya, stand up comedy-nya. Kemudian ciri-cirinya apa? Yang pertama, bisa menampilkan karakter hewan, bisa bersifat menggelitik, menyindir, memiliki sifat lucu, dan berkaitan dengan orang penting. Kemarin saja Kiki, ya, itu diundang ke Istana Negara untuk kritik siapa? Kritik pemerintahannya Pak Jokowi. Kok bisa, kok berani? Ya iya, karena dikemas dalam sebuah humor, dalam sebuah hiburan. Tapi tujuannya apa ya? Tujuannya untuk mengoreksi bagaimana pemerintahan ini berjalan, untuk bisa apa? Untuk bisa mengambil evaluasi. Oh, berarti kurangnya seperti ini, baiknya seperti ini. Dari tujuan sampai ciri-ciri ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan anekdot dan humor sesuai dengan tujuan kita di awal tadi, ya. Persamaannya yang pertama yaitu sama-sama mengandung humor. Yang kedua, rekaan. Rekaan itu apa? Rekaan itu sesuatu yang dibuat-buat. Nah, misalkan tadi Cak Longkong tadi apakah benar-benar menceritakan anaknya kandung? Ya tidak, dia hanya membuat-buat saja. Tapi sesuai seperti seakan-akan nyata. Ya. Terus tadi menceritakan orang tuanya sakit keras, apakah sakit beneran? Ya tidak, itu hanya rekaan. Kemudian disajikan dengan berbagai cara. Tadi sudah saya tunjukkan ya, ada karikatur, ada meme, ada stand up comedy, dan nanti setelah ini akan saya tunjukkan ada bisa dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk teks. Ya. Tadi persamaan, sekarang perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu untuk anekdot maknanya disampaikan secara tersirat. Jadi secara tersirat itu secara tidak langsung atau terselubung, ya. Kemudian mengandung kritikan atau sindiran hal-hal atau tokoh publik. Kemudian yang terakhir, topik yang dibahas mengenai berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Seperti tadi saya contohkan Kiki yang diundang ke Istana Negara untuk mengkritik pemerintahannya Pak Jokowi, yaitu untuk apa? Untuk kepentingan khalayak ramai, untuk kepentingan bersama, untuk evaluasi biar pemerintahannya lebih baik. Kemudian humor, perbedaan humor. Kalau humor itu tidak mengandung makna, dia hanya bersifat untuk menghibur semata. Di dalamnya tidak ada sindiran, tidak ada orang penting, ya semuanya hanya rekaan saja. Jelas ya perbedaannya ya? Persamaannya tadi sudah, perbedaannya sudah, sekarang sudah. Nah, nanti sekalian ada, kebetulan ada 8 siswa di sini, nanti akan saya bentuk menjadi 4 kelompok. Berarti silakan kalian nanti kumpul dua-dua ya, dua-dua nanti saya bagi. Ya, saya bagi kelompoknya. Kemudian nanti kalian akan saya beri LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi kalian bisa membedakan apa itu anekdot dan apa itu humor. Sudah itu saja. Itu karena tujuan kita hari ini adalah ya, gambarnya ya. Nanti kalian ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Terus kemudian di belakangnya kalian dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membedakan ya anekdot dan humor. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah ini tugasnya. Nanti ini kembali kelas soalnya 4 kelompok ya, karena ternyata banyak yang tidak masuk. Nah ini nanti teksnya, nanti kita baca bersama sebelum kita ke. Silakan mengucap dore ya. Tetapi itu kalau digrafikkan volume 0 sampai 100, volume 10. Coba kamu coba volume 50, volume 80,
mama. Do, terus kembali. Yang do silakan kumpul do, yang re silakan kumpul re. Ayo. Ayo. 4 ya. Nanti silakan dibagi lagi kalau Pak kumpulnya kumpul bisa dulu. Ayo do kumpul do, re kumpul re. Nah, berdiri, semangat. Kita ada joget bareng. Iya, nggak apa-apa. 4 dulu. Kita buat partisipasi dulu sesuai waktu tadi. Sigdu. Iya, do sini, re sini. Udah, kumpul. Do, re. Hel, kamu tuh ngomong di Hel. Nah, ini. Akhir pun sini harusnya 4. Oh iya, salah ya. Nanti setelah kalian mengerjakan ini, kalian ini ya presentasi ke depan ya, mempresentasikan hasilnya. Gak apa-apa loh kan, malik mororoma gak apa-apa. Gak harus menghadap ke depan. Ayo, balik kanan, gerak. Ya silakan dikerjakan. Balik om. Balik. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu, di situ ada 2 contoh teks. Yang satu adalah contoh teks, tidak saya sebutkan contoh itu apa. Yang satu nanti juga ada 1 contoh teks. Yuk, sebelumnya itu ini, yang ini. Coba nanti kamu baca ini. Dosen yang juga menjadi pejabat. Dosen yang juga menjadi pejabat. Tetapi sebuah universitas itu adalah 2 orang mahasiswa yang berikan kita. Karena saya heran dengan ilmu politik kalau masih selalu itu tidak mau begini. Mungkin tidak ada hati sikon. Karena sudah tahu nggak sebenarnya. Mungkin barangkali aja capek atau kakinya nggak kuat begini. Karena bukan itu sebabnya dia juga seorang pejabat. Jadi apa hubungannya? Karena juga kalau dia berdiri atau tidak berdiri orang lain. Nah, kalau melihat contoh teks ini contoh teks apa? Apa? Anekdot. Coba kita bandingkan dengan teks selanjutnya. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Mutaharom dibaca. Surat tukang buah pada tukang sayur. Wajahnya memang manis. Suratnya juga melankolis, tapi hatinya nanas karena cemburu. Terasa sesat napasku, hatiku ambil betul. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarak aku di malam ini. Ya Tuhan, aku mohon bimbingmu. Kalau memang perpisahan, ini yang baik untukmu. Semoga kau bahagia dengan pria lain. Sauna. Kalau melihat ini berarti kalau kalian ketawa ini termasuk humor. Apakah ada maksud terselubung? Tidak. Untuk mendalami kalian memahami anekdot apa itu anekdot dan humor, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Silakan dikerjakan. Nanti di ini ya, di apa namanya, dipresentasikan ke depan. Temukan unsur humor dalam pecahan tersebut saat dosen tidak mau berpindah tempat dari tempat itu. Ya. Sudah. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah sesuai?
humor. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang berani untuk menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi hari ini? Angkat tangan coba. Putri, bisa? Yuk, tadi apa saja? Satu, perbedaan teks anekdot dan humor. Sebelum tadi kamu membedakan, kamu mendapat apa saja? Pengertian, tujuan, ciri-ciri dan contoh ya tadi ya. Contoh juga saya sampaikan. Ada beberapa contoh humor dan anekdot. Bagaimana, sudah jelas? Pertemuan selanjutnya siap untuk menulis anekdot? Siap ya? Kalau siap, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan kita ketemu di minggu depan. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Tadi kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya observasi ya. Ini saya ucapkan terima kasih Bu Harni, selamat tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Minta waktunya ya, apa ya? Tujuan percakapan observasi pasca observasi yaitu untuk menganalisis hasil data supervisi akademik yang sudah kita lakukan tadi, kemudian ada percakapan umpan balik, kemudian perencanaan dan perencanaan pengembangan dan rencana tindak lanjut Bu Harni. Bagaimana perasaan Ibu tadi pada saat saya melakukan supervisi akademik pada pembelajaran di kelas Ibu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu telah mensupervisi saya. Perasaan saya saat di supervisi tadi yang pertama jelas tegang Bu, karena biasanya saya mengajar sendiri dan pada saat itu ada panjenengan di tengah-tengah pembelajaran. Tapi di sela-sela ketegangan saya juga merasa senang karena dari sini saya akan mendapatkan evaluasi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tadi tidak kelihatan kok, gugupnya itu tidak kelihatan karena mungkin di awal saja ya, anak-anak pun juga di awal mungkin agak istilahnya ada rasa takut, tapi di akhir itu setelah berjalan sudah kembali. Nah Bu Harni, dari antara skor 1 sampai dengan 10, kalau Bu Harni menilai performa Bu Harni sendiri tadi pada skor berapa? Kalau menurut saya, kalau saya menilai sendiri di angka 8,5 Ibu. Karena menurut saya memang masih banyak yang perlu saya tingkatkan, masih perlu banyak saya kembangkan kembali. Terus kira-kira berapa skor yang Ibu ingin capai lagi dalam peningkatan pembelajaran tersebut? Kalau sekarang 8,5 itu. Kalau pastinya pengennya nilainya sempurna Bu, walaupun tidak ada kesempurnaan di dunia ini, ya minimal 98 lah. Tinggi kurang 2 digit sudah 10 ya Bu, sempurna. Baik Bu Harni, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Ya, monggo silakan Bu. Terima kasih. Saya tadi Bu mengamati panjenengan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Bu Harni buat dan Bu Harni sampaikan pada saat percakapan pra-observasi kemarin. Kemudian Bu Harni juga sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan RPP yang disusun. Kemudian sudah melakukan pengembangan dalam pembelajaran di kelas itu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan Bu Harni dalam kelas tadi? Alhamdulillah area pengembangan sudah saya lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya susun sebelumnya, mulai dari anak bisa memahami pengertian anekdot dan humor, kemudian mereka juga sudah memahami dan mengetahui tentang
tujuan, kemudian ciri-ciri, dan tadi juga saya selipi contoh-contoh dari anekdot dan humor itu sendiri. Jadi anak itu tidak hanya bisa membedakan, tapi mereka juga bisa ada gambaran apa itu anekdot dan apa itu humor. Menurut Ibu tadi dari gambaran tadi pencapaian itu menurut Ibu apakah sesuai indikator pencapaiannya, Bu? Oke, kalau sesuai indikator sesuai Ibu, jadi apa yang sudah saya kerjakan tadi sudah sesuai dengan rencana yang saya susun. Mungkin ada beberapa yang kurang ya karena beda dengan apa yang direncanakan. Contohnya saja tadi seperti kelompok angan-angannya anak semua masuk, tapi ternyata pada kenyataannya tadi ada 3 anak yang tidak masuk. Seperti itu. Itu tadi kan dalam pelaksanaannya. Iya. Kalau menurut Bu Harning sendiri indikator pencapaiannya itu seperti apa? Menyampainya adalah tujuannya tadi anak bisa membedakan anekdot dan humor, dan tadi di akhir pembelajaran sudah saya review dan saya beri pertanyaan. Di akhir anak-anak sudah bisa menjawab. Menurut saya indikator yang saya inginkan itu sudah tercapai, Bu, karena mereka sudah bisa menjawab pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Nah, dari indikator pencapaian sudah Bu Harning sampaikan, kemudian ternyata dalam pelaksanaan itu juga sudah ada gambaran mungkin belum bisa 100% tercapai seperti itu, Bu. Nah, menurut Bu Harning apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tadi, Bu? Kalau hambatan, alhamdulillah lancar, tidak ada, Bu. Mungkin yang sudah saya sampaikan tadi, rencananya kelompok itu dibagi sekian, tapi ternyata ada 3 anak yang tidak masuk sehingga berubahnya itu saja. Kalau untuk secara teknis dan lain sebagainya, alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Ya, tadi kan kendalanya dalam pelaksanaan, Bu. Mungkin ada kendala lainnya, Bu, mungkin dalam media pembelajaran ataupun metode yang dilakukan Bu Harning. Kalau untuk media pembelajaran, saya merasa memang perlu penambahan di bagian pencarian referensi. Dalam hal ini adalah video, karena tadi saya menyampaikan video itu saya gunakan pada tahun yang lalu. Jadi memang harapannya itu untuk tahun ke depan dan tahun ini itu bisa beragam dan jadi bisa bermacam-macam seperti itu. Jadi saya merasa memang kekurangannya adalah masih terbatas dalam hal penyampaian tadi dalam media videonya. Apa yang membuat Bu Harning terbatasan dalam hal video tadi bisa terjadi, Bu? Ya, karena saya merasa sebelum melakukan itu materi itu sama dengan materi yang tahun lalu. Hanya saja yang membedakan adalah siswanya, karena kan siswanya yang kemarin saya ajar sudah naik di kelas 11 seperti itu, sehingga saya beranggapan video itu masih cocok untuk digunakan di tahun ini seperti itu. Tapi sebenarnya alangkah baiknya memang harus beragam dan mungkin bisa lebih dari 1 referensinya. Menurut Ibu rencana ke depan yang bisa dilakukan? Untuk rencana yang bisa saya lakukan terkait khususnya adalah penggunaan media pembelajaran, yang jelas saya harus menambah informasi baik dari rekan sejawat maupun dari YouTube dan lain sebagainya, agar referensi-referensi tambahan lainnya bisa saya dapat, Bu. Khususnya adalah di materi saya tadi tentang anekdot. Tadi kan rencananya Bu Harning cari referensi terhadap video-video yang akan diberikan ke anak seperti itu, Bu. Mungkin kan juga perlu bantuan mungkin ya. Nah, menurut Bu Harning siapa yang akan Ibu mintai bantuan dalam pelaksanaan rencana yang Ibu buat tadi? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bu, nanti yang teman yang ingin saya mintai pendapat dan mintai bantuan adalah teman sejawat, di mana teman sejawat ini sesama guru bahasa Indonesia tapi di sekolah lain. Harapan saya kenapa di sekolah lain, karena apa yang mereka atau apa yang dia aplikasikan media itu di sekolah lain bisa saya amati, tiru dan modifikasi di sekolah ini seperti itu. Karena mungkin dari saya biasa, tapi dari sana mungkin bisa tambah luar biasa.
berarti rekan sejawatnya itu bukan dari rekan sejawat di sekolah ya? Bukan, karena sama materi bahasa Indonesia tapi di sekolah lain. Itu berarti semacam MGMP bahasa Indonesia. J. Baik. Menurut Ibu, mulai kapan bisa rencana itu mulai dijalankan, Bu? Secepatnya Ibu, karena yang jelas harus menyesuaikan jadwalnya juga, karena kan kepentingan seseorang berbeda-beda. Jadi nanti saya rencanakan, saya atur jadwal untuk bisa ketemu dan sharing tentang media pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Baik. Nah, mudah-mudahan Ibu apa yang Bu Hari rencanakan tadi bisa segera terwujud atau direalisasikan. Nah, dari percakapan ini Bu, apa yang bisa Bu Hari simpulkan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan waktu bagi saya untuk bisa dikatakan evaluasi terkait apa yang sudah saya lakukan. Di sini saya merasa senang, saya merasa termotivasi, dan saya merasa memang setiap guru itu harus ada perubahan, tidak hanya monoton kalau sudah punya itu saja seperti itu. Dari sini saya beranggapan bahwa kita memang harus inovatif, kita harus lebih banyak media ajar, lebih banyak media pembelajaran untuk anak bisa lebih kreatif seperti itu. Itu tadi kan terkait dengan pembelajaran ya Bu. Terkait dengan percakapan kita Bu pasca observasi ini yang bisa Ibu simpulkan apa? Yang bisa saya simpulkan yang jelas di sini tadi Ibu telah melihat pembelajaran yang sudah saya lakukan dan saya merasa senang, saya merasa termotivasi. Kemudian panjenengan juga memberikan masukan untuk pengembangan saya ke depan dan juga bisa membuat saya lebih konsisten untuk kedepannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya harus membuat jadwal dan lain sebagainya. Insya Allah dari percakapan ini akan segera saya realisasikan. Nah, ini tadi kan kesimpulan Ibu. Bagaimana perasaan Bu Hani dengan adanya percakapan observasi ini Bu? Untuk perasaan saya senang Ibu, dan bisa sharing ilmu, kemudian sharing pendapat. Semoga harapannya kedepannya hal seperti ini bisa continue dan tidak tidak hanya 1-2 mata pelajaran atau 1-2 materi, tapi bisa berkelanjutan. Ya Bu Hani, semoga harapan Bu Hani tadi bisa terwujud. Saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran yang sudah Bu Hani lakukan hari ini tadi. Itu sudah luar biasa Bu Hani, karena terbukti anak-anak ada antusias untuk menjawab pertanyaan, kemudian kerja kelompok, meskipun ada beberapa kendala tadinya. Tapi saya secara keseluruhan sudah bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih atas percakapan kita hari ini. Saya sangat senang Bu Hani bisa mengikuti kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi sampai dengan saat ini tadi. Nah, kemudian Bu Hani juga menjawab pertanyaan yang saya ajukan, menemukan solusi sendiri atas mungkin kendala yang dihadapi tadi. Jadi solusinya bukan dari saya, tapi Bu Hani sendiri sudah menemukan solusinya. Dan yang terakhir, saya itu tidak sabar menunggu tadi rencana cerita Bu Hani terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan, karena mungkin ini tidak hanya untuk saya, tapi bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain seperti itu. Jadi, saya kira untuk percakapan pasca observasi sampai di sini dulu Bu Hani. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, tentunya dengan topik yang lain, dengan inovasi Bu Hani yang lain seperti itu. Semangat ya Bu Hani. Semoga menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Monggo silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Terima kasih.